Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Semoga anak-anak juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga buat keluarga di rumah. Salam sehat dan bahagia selalu. Nah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada kesempatan hari ini adalah memahami pidato persuasif. Nah, Ibu ingatkan kembali tentang materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang pelaporan teks laporan percobaan. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah memahami pidato persuasif. Nah, anak-anak, kompetensi dasar kita pada kesempatan hari ini adalah 3.3, mengidentifikasi gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu yang pertama menentukan pengertian pidato persuasif, yang kedua menentukan jenis pidato persuasif, yang ketiga menentukan metode pidato persuasif, yang keempat menentukan tujuan pidato persuasif, dan yang kelima menemukan langkah-langkah informasi penting dalam pidato persuasif. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya dulu, apa pengertian dari pidato persuasif? Bagaimana anak-anak? Ada yang bisa tahu atau bisa menjawab? Nah, kalau belum ada yang tahu, sekarang kalian simak pidato berikut ini. Contoh teks pidato. Pentingnya membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada malam hari ini. Saudara-saudara yang saya hormati, membaca merupakan salah satu kegiatan yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Membaca dapat menambah pengetahuan, rasa empati, bahkan konsentrasi manusia. Namun, minat baca masih tergolong rendah. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan. Minat baca orang Indonesia masih sangat rendah. Menurut survei yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2017, minat baca orang Indonesia hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang gemar membaca. Saudara-saudara yang saya hormati, rendahnya minat orang Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari diri mereka sendiri maupun dari sarana yang kurang memadai. Dari segi diri mereka sendiri, memang orang Indonesia lebih senang mendengarkan dan bercerita daripada membaca. Pernyataan itu terbukti dengan banyaknya seni lisan yang berkembang di Indonesia. Pantun, gurindam, dan syair menjadi contoh nyata kegemaran orang Indonesia dalam bercerita. Orang Indonesia lebih senang mendengarkan berita dan melihat berita daripada membacanya di surat kabar. Saudara-saudara yang saya hormati, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang bisa kita lakukan adalah membuat terobosan agar budaya baca dapat meningkat. Saya berpesan kepada saudara-saudara untuk senang membaca. Datanglah ke perpustakaan. Di perpustakaan, kita dapat membaca berbagai macam buku yang dapat menambah pengetahuan. Jika ada uang lebih, belilah buku. Buku adalah warisan yang penting bagi manusia. Mari kita bersama-sama meningkatkan budaya baca. Semakin maju budaya membaca, semakin maju pula kita pada masa yang akan datang.
Saudara-saudara yang saya hormati, demikian sedikit ajakan yang saya sampaikan. Burung merpati, burung darat, berjalan di dekat pohon selasih. Atas perhatian saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih. Burung darat terbang rendah mencari makan. Apabila saya banyak salah, mohon dapat saudara maafkan. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah menyimak atau mendengarkan pidato dengan judul Pentingnya Membaca. Nah, dalam pidato tersebut ada dua kata kunci yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pidato, yang kedua persuasif. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Seseorang berpidato adalah untuk menyampaikan gagasan, ide, ataupun pendapat di depan orang lain. Adapun pengertian pidato menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahwa pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Gagasan dalam pidato diungkapkan secara lisan di hadapan pendengar. Adapun pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Jenis pidato. Berbagai bentuk pidato didasarkan pada maksud dan tujuan penyampaian pidato. Ada sejumlah jenis pidato, yaitu terdiri dari yang pertama adalah pidato sambutan, yang kedua pidato pemerintahan, ketiga pidato instansi, dan yang keempat adalah ceramah. Pidato sambutan adalah jenis pidato yang disampaikan secara tertulis atau lisan. Sambutan biasanya disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Kemudian yang kedua adalah pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan adalah pidato yang berasal dari pemerintahan untuk rakyat. Pidato ini berisi informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah. Contoh dari pidato pemerintahan adalah pidato kenegaraan, presiden, dan imbauan pemerintah. Kemudian jenis pidato yang kedua adalah pidato instansi. Pidato instansi ini adalah pidato yang bersifat memberikan penerangan, penjelasan, dan pendidikan. Pidato ini dapat disampaikan melalui berbagai media massa. Pada pidato instansi ini isinya harus jelas, tepat, dan pasti. Contoh dari pidato instansi misalnya adalah pidato instansi kesehatan yang memberikan penjelasan tentang penanggulangan masalah demam berdarah. Contoh lainnya adalah pidato dari instansi Dirjen Pajak mengenai imbauan agar tertib membayar pajak. Kemudian jenis yang keempat adalah ceramah. Ceramah adalah merupakan jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Ada juga ceramah yang diselingi sesi tanya-jawab antara pendengar dengan penceramah. Adapun contoh dari pidato ceramah adalah ceramah keagamaan, ceramah kesehatan, dan ceramah politik. Nah, jadi jenis pidato ini yaitu terdiri dari 4 jenis. Adapun metode dari pidato persuasif
terdiri dari yang pertama, memoriter, yang kedua, metode manuskrip, yang ketiga, metode impromptu, dan yang keempat adalah metode extemporan. Nah, metode memoriter adalah merupakan metode pidato yang dilakukan secara hafalan. Pembicara menuliskan pidatonya terlebih dahulu. Kemudian, pidato tersebut dihafalkan kata sampai kalimatnya sesuai dengan catatan. Pidato jenis ini biasanya digunakan oleh orang yang baru belajar berpidato. Kemudian yang kedua adalah metode pidato manuskrip. Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan membawa naskah. Jenis pidato menggunakan metode ini sering digunakan oleh para pejabat dalam acara resmi. Kemudian, metode pidato persuasif berikutnya adalah metode impromptu. Nah, metode pidato impromptu ini adalah metode yang dilakukan secara dadakan. Nah, pidato impromptu digunakan pada acara tidak resmi. Pembicara dalam pidato impromptu ditunjuk secara mendadak. Pembicara yang ditunjuk biasanya sosok yang dianggap paling tepat dalam memberikan sepatah atau dua patah kata dalam suatu acara. Contoh, pidato pada acara baik ulang tahun, syukuran, maupun hajatan tertentu. Kemudian, metode pidato persuasif yang keempat adalah extemporan. Extemporan ini adalah merupakan metode pidato yang dilakukan dengan membawa catatan sebagai kerangka pidato. Catatan tersebut digunakan sebagai pengingat urutan isi yang akan disampaikan, yaitu catatan tersebut hanya berisi garis besar dari isi pidato. Kemudian, tujuan pidato persuasif. Pada umumnya, pidato persuasif digunakan untuk mempengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar. Ajakan tersebut harus diperkuat oleh argumen-argumen yang disusun pembicara. Adapun tujuan dari pidato persuasif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Nah, informasi dalam pidato persuasif ini digunakan adalah untuk menguatkan argumen pembicara sebelum mengajak pendengar. Informasi-informasi ini diharapkan agar pendengar lebih mudah memahami tujuan dan ajakan pembicara. Kemudian tujuan yang kedua adalah meyakinkan pendengar. Agar dapat meyakinkan pendengar, hendaklah isi pidato harus benar-benar menarik dan benar. Menarik artinya memancing perhatian pendengar dengan menyampaikan yang menarik. Sedangkan yang benar adalah dibuat dengan berbagai macam data yang sesuai dengan tema dan tujuan pidato yang disampaikan. Kemudian tujuan pidato persuasif yang ketiga adalah menghibur pendengar. Pidato persuasif dapat disisipi sedikit humor ataupun lelucon. Humor dan lelucon yang dimasukkan dalam pidato persuasif memiliki tujuan adalah untuk menghibur pendengar. Namun, dalam menyampaikan pidato persuasif, jangan sering-sering menyampaikan humor. Humor yang berlebihan akan mengalihkan tujuan utama pidato persuasif, yakni meyakinkan, membujuk, dan menggerakkan pendengar. Kemudian yang keempat adalah menggerakkan pendengar. Jadi tujuan menggerakkan pendengar ini adalah merupakan tujuan utama dalam pidato persuasif.
Pendengar akan bergerak melakukan apa yang disampaikan pembicara jika mereka sudah yakin. Keyakinan pendengar didapat dari argumen-argumen kuat yang disampaikan pembicara. Kemudian, langkah-langkah dalam menemukan informasi dalam pidato persuasif. Pidato persuasif mengandung informasi penting. Informasi penting dalam pidato persuasif terletak pada bagian isi pidato. Informasi dalam pidato persuasif dapat berupa data, opini, ataupun ajakan yang disampaikan oleh pembicara. Selain informasi penting, pidato persuasif juga mempunyai pesan yang tersirat dalam isi pidato. Pendengar dapat menyimpulkan pesan dengan mencermati informasi-informasi penting dalam pidato persuasif yang telah ditemukan. Nah, berikut ini langkah-langkah dalam menemukan informasi pada pidato persuasif. Yang pertama adalah membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Nah, anak-anak, demikianlah tentang memahami pidato persuasif. Nah, ini ada soal. Kalian kerjakan soal berikut ini. Soal yang pertama adalah jelaskan pengertian ceramah dan contohnya. Jadi kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan ceramah dan berikan contohnya. Kemudian jelaskan tujuan pidato. Nah, anak-anak, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan dan doa dari kedua orang tua kita. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.